Oke, seperti pada gambar, kita lihat ada sebuah sungai. Siapa sih yang tidak tahu sungai? Nah, di sekitar kita banyak sungai. Kemudian, di sekitar sungai itu biasanya ada sebuah kapal kecil. Kira-kira, kalau misalnya di sungai ini akan dibangun sebuah jembatan, bagaimana kita menentukan lebar sungai tanpa perlu menyeberanginya? Nah, ini adalah salah satu aplikasi dari trigonometri. Oleh karena itu, mari kita simak video berikut. Dari ilustrasi tadi, kita dapat lihat. Nah, AC itu merupakan lebar dari sungai. Kemudian, untuk mengetahui itu, kita buat bantuan itu 3 pohon. Nah, 3 pohon itu terdiri dari A, B, dan C. A itu berada di seberang dari B dan C. Nah, untuk memperoleh data yang akurat, kita menggunakan alat ukur yang bernama angle meter protector. Nah, sudut yang kita ukur adalah sudut B, sehingga dapat membantu bagaimana cara kita mengetahui lebarnya. Selanjutnya, dengan menentukan jarak dari pohon B ke C, serta sudut B, kita dapat menentukan panjang AC menggunakan konsep trigonometri, sehingga lebar sungai dapat diperkirakan sesuai ilustrasi tadi. Nah, untuk mengukur panjang jarak B dan C, kita menggunakan alat bantu ukur seperti biasa saja. Nah, untuk menyelesaikan ilustrasi tadi, maka kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri. Untuk mengetahui perbandingan trigonometri, kita perlu tahu sebuah segitiga siku-siku, seperti gambar yang ada di samping. Gambar yang ada di samping itu merupakan segitiga siku-siku yang siku-sikunya terletak di C. Sudut yang diperoleh dari ilustrasi tadi itu adalah sudut B. Nah, sudut B itu kita beri nama theta. Nah, sisi yang berada di depan sudut B atau theta itu merupakan sisi depan sudut. Di sini diilustrasikan oleh panjang AC. Sedangkan sisi yang berada di samping theta atau sisi BC merupakan sisi samping. Sedangkan AB itu merupakan sisi miring atau hipotenusa dari segitiga ABC. Sisi miring atau hipotenusa itu merupakan sisi terpanjang pada segitiga ABC. Nah, dari perbandingan trigonometri tadi, maka dapat didefinisikan sebagai berikut. Untuk nilai sinus theta itu merupakan sisi di depan sudut dibagi dengan sisi miring. Atau sisi di depan sudut itu AC, sisi miring AB, sehingga untuk mencari nilai sinus itu AC dibagi AB. Sedangkan untuk mencari nilai kosinus itu diperoleh dari sisi samping sudut dibagi dengan sisi miring. Nah, sisi samping itu merupakan CB, sehingga CB dibagi AB. Sedangkan nilai tangen theta itu merupakan sisi di depan sudut dibagi dengan sisi di samping sudut. Atau untuk kasus gambar berikut adalah AC dibagi CB. Nah, sepertinya ini cukup susah untuk dihafalkan, tetapi ada cara cepat untuk menghafalkan atau mengingatnya. Untuk sin, itu kita peroleh dari sin demi atau depan dibagi miring. Cos, itu cos sami atau samping dibagi miring. Dan tan, itu adalah tan desa, depan dibagi samping. Nah, 3 cara ini wajib diingat untuk mempermudah langkah-langkah kalian selanjutnya.
Nah, untuk lebih jelas kita masuk ke contoh soal. Jika ada segitiga PQR, diketahui panjang RQ itu 5 cm, dan PR itu 12 cm, tentukan perbandingan trigonometri untuk sudut Q. Nah, kita tulis dulu bahwa RQ itu adalah 5 cm. Di sini 5. Kemudian PR-nya 12. Nah, sehingga kalau untuk menentukan sudut Q ada di sini, maka kita lihat kalau Q di sini berarti sisi yang ada di depan itu adalah sisi PR, sisi yang ada di samping itu adalah RQ, dan miringnya adalah PQ. Nah, karena PQ itu belum tahu, menggunakan konsep Pitagoras diperoleh bahwa PQ itu 13. Dari mana? Untuk mencari sisi miring itu adalah kita jumlahkan kuadrat dari dua sisi tegaknya. Maka 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Setelah diperoleh, maka kita akar diperoleh bahwa nilainya 13. Nah, karena 13, maka kita ingat sin tadi kan demi depan dibagi miring. Depan sudutnya Q itu 12 dan miringnya itu adalah 13. Sehingga diperoleh sin Q-nya itu adalah 12/13. Nah, silahkan dicoba mandiri untuk menentukan nilai cos dan nilai tangen dari sudut Q. Setelah kita mempelajari perbandingan trigonometri dari sebuah segitiga siku-siku, sekarang kita pelajari perbandingan trigonometri tetapi pada koordinat kartesius. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa sinus itu kan sin demi sisi depan dibagi dengan sisi miring. Nah, untuk kasus yang ada di koordinat kartesius, depannya theta itu merupakan garis tegak ini. Nah, garis AC itu sejajar dengan Y. Maka panjang garis AC itu sama dengan nilai koordinat titik A pada sumbu Y atau Y-nya. Nah, untuk sisi miring itu kita peroleh ini. Nah, ini merupakan jari-jari dari lingkaran. Atau kita bisa cari menggunakan Pitagoras dari jumlah kuadrat kedua sumbunya. Nah, maka sin itu kan demi. Maka sisi di depan theta itu Y, miringnya itu R. Maka sinus itu Y dibagi R. Nah, sedangkan kosinus itu adalah sami, cos sami. Atau samping dibagi miring. Sampingnya itu adalah sumbu X. Maka X dibagi R. Dan yang terakhir adalah tangen. Tangen itu adalah tan desa. Maka sisi depan dibagi sisi samping. Sisi depan sudut itu adalah Y dan sisi sampingnya adalah X. Pada perbandingan trigonometri sebelumnya, kita sudah menggunakan perbandingan trigonometri untuk sinus, kosinus, dan tangen. Nah, ada 3 perbandingan trigonometri lainnya, yaitu kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, yang pertama itu kosekan. Kosekan itu diperoleh dari kebalikannya sinus. Kalau tadi sinus itu demi, maka kosekan itu mide. Nah, mide berarti miring dibagi depan. Miringnya itu R, depannya itu Y. Sedangkan sekan itu kebalikan dari kosinus.
Kosinus itu tadi singkatannya adalah kosami. Maka karena tadi kosinus itu sami, untuk sekan misa. Miring dibagi samping. Nah, miringnya R, sampingnya adalah X. Maka R dibagi X. Sedangkan kotangen itu kebalikan dari tangen. Tangen tadi rumusnya adalah desa. Maka untuk kotangen itu adalah sade atau samping dibagi depan. Sampingnya itu X, depannya itu Y. Jadi untuk mempermudah, kalian cukup untuk menghafal sinus, kosinus, dan tangen saja. Karena sinus itu merupakan kebalikan dari kosekan, sekan kebalikan kosinus, dan kotangen merupakan kebalikan dari tangen. Nah, kita masuk ke contoh soal berikutnya. Jika diketahui sebuah segitiga siku-siku, siku-siku ada di B, panjang sisi AB ada 8 cm, dan AC 10 cm. Tentukan nilai trigonometri dari dari sudut A dan sudut C. Nah, untuk langkah selanjutnya kita cek dulu mana dari sisi-sisi itu yang disebut sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Sekarang kita mulai dengan daerah sudut A dulu. Nah, untuk sudut A, maka didapatkan sisi BC merupakan depan, AB merupakan samping, dan AC merupakan miring. Dari ketiga sisi itu, ada satu sisi yang belum diketahui, yaitu sisi BC. Oleh karena itu, kita gunakan teorema Pythagoras untuk mengetahui panjang BC. Sehingga diperoleh panjang BC adalah 6 cm. Oleh karena itu, kita langsung gunakan rumus-rumus yang sudah ada tadi. Perbandingan trigonometri yang pertama itu menggunakan kosinus. Kosinus itu sami atau samping dibagi miring. Sehingga diperoleh 8/10 atau dapat disederhanakan menjadi 4/5. Sedangkan sinus A itu diperoleh dari sin demi depan dibagi miring. Maka diperoleh 6/10 atau 3/5. Dan yang ketiga adalah tangen. Tangen A itu adalah desa. Tan desa atau depan dibagi samping. Maka diperoleh 6/8 atau 3/4. Untuk contoh yang berikutnya, tadi sudah kita peroleh nilai trigonometri dari sudut A. Sekarang kita coba untuk nilai trigonometri dari sudut C. Nah, karena tadi sisi-sisinya kita sudah diperoleh, maka kita ubah dulu. Untuk memperoleh nilai sudut C, maka kita cari tahu dulu sisi yang berada depan, samping, dan miring. Nah, kita ubah karena tadi itu sudut A, sekarang patokannya adalah sudut C. Sisi yang ada di depan sudut C itu adalah sisi AB, maka sisi AB merupakan depan. Yang berada di samping itu adalah BC dan miringnya otomatis adalah AC. Sehingga untuk memperoleh nilai kosinus C itu diperoleh sisi samping dibagi dengan sisi miring atau 6/10 atau dapat disederhanakan menjadi 3/5. Begitu pula untuk sinus, sinus itu demi sehingga sisi di depan dibagi sisi miring. Diperoleh 8/10 atau 4/5. Dan yang terakhir, tangen itu diperoleh dari tan desa. Depan dibagi samping sehingga diperoleh 8/6 atau 4/3. Untuk contoh berikutnya, hitunglah panjang AC jika panjang AB adalah 75 cm dan besar kosinus alfa itu adalah setengah akar 3.
Nah, sudah disediakan gambar seperti berikut. Nah, alfa itu adalah sudut pada titik A atau sudut BAC. Sehingga dari sudut alfa, sisi yang berada di depan adalah sisi BC, sisi yang ada di samping adalah sisi AB, dan sisi miring itu adalah AC. Sehingga untuk rumus kosinus itu tadi kita tahu cos sami atau samping dibagi miring. Sehingga kosinusnya itu adalah setengah akar 3. Sampingnya itu adalah AB, padahal panjang AB adalah 75 cm dan miringnya adalah AC. Sehingga untuk memperoleh AC, kita pindah saja. AC sama dengan 75 dibagi setengah akar 3. Atau 75 dibagi akar 3/2. Seperti operasi pembagian pecahan, maka yang di belakang adalah tandanya diganti kali. Kemudian dibalik menjadi dikali 2 per akar 3. Sehingga diperoleh 150 per akar 3. Nah, ini belum rasional, sehingga kita kalikan dengan sekawannya atau akar 3 per akar 3. Sehingga 150 dikali akar 3 itu 150 akar 3. Akar 3 dikali akar 3 itu akar 9 atau 3. Sehingga 150 bisa disederhanakan dengan 3, yaitu 50. Sehingga hasil akhirnya adalah 50 akar 3. Jadi, panjang AC adalah 50 akar 3. Untuk contoh soal berikutnya, sudah disediakan kombinasi segitiga seperti pada gambar. Diketahui panjang AD itu 13 cm, BE atau EB itu 5 cm, dan tangan 45 derajat itu adalah 1. Maka, tentukan panjang AB. Nah, untuk memperoleh panjang AB, itu kita harus tahu nilai AB itu diperoleh dari AE ditambah dengan EB. Maka, sisi EB itu sudah tahu 5 cm. Tetapi sisi AE itu kita belum tahu. Oleh karena itu, kita lihat dulu. AE itu berada di segitiga AED. Nah, tetapi pada segitiga AED itu hanya diketahui satu sisi. Dua sudutnya tidak tahu, dan tiga sudutnya tidak tahu, dan dua sisinya tidak tahu. Oleh karena itu, kita lihat lagi. ED atau DE itu juga merupakan sisi pada segitiga EBD. Nah, kita cek EBD itu dia memiliki satu sisi. Tetapi dia juga bisa memiliki satu sudut. Karena sisi CBD diketahui 135 derajat. CBD dan DBE merupakan sudut saling berpelurus. Oleh karena itu jumlahnya 180 derajat. Nah, untuk mencari sudut EBD maka 180 derajat dikurangi 135 atau diperoleh 45 derajat. Nah, tadi kan kita sudah peroleh di mana sudut EBD adalah 45 derajat. Oleh karena itu, kita cari tahu nilai ED. Nah, ED atau DE itu diperoleh dari yang kita pengen tahu itu DE. Yang kita tahu EB. Sedangkan sudutnya adalah sudut B. Maka DE merupakan sisi yang ada di depan sudut B. EB itu merupakan sisi di samping sudut B. Oleh karena itu kita menggunakan apa jika diketahui depan dan samping. Nah, kita menggunakan nilai tangen. Tangen itu depan dibagi samping. Depannya itu adalah DE, sampingnya adalah BE. Maka tan 45 itu sama dengan DE dibagi BE. Tangan 45 sendiri itu adalah 1.
DE-nya kita tidak tahu dan BE-nya 5. Sehingga diperoleh DE-nya adalah 5 cm. Nah, karena tadi kita sudah tahu DE itu 5 cm, maka kita kembali ke segitiga AED. Nah, karena segitiga AED, maka kita bisa menggunakan dua cara. Kita menggunakan sudut atau kita menggunakan Pitagoras. Tapi di sini akan lebih mudah jika kita menggunakan Pitagoras. Nah, AE itu diperoleh dari selisih dari kuadrat kedua sisi yang lain, atau AD kuadrat dikurangi DE kuadrat, sehingga diperoleh 12 cm. Karena yang ditanyakan itu panjang AB, AB itu diperoleh dari AE dan EB. AE 12 cm, sedangkan EB itu 5 cm. Jika dijumlah hasilnya 17 cm. Maka panjang AB adalah 17 cm. Berikutnya kita masuk ke contoh soal kontekstual. Jika pada suatu hari ketika Rasya melihat gedung yang berada di depannya, diketahui jarak Rasya ke puncak gedung itu 50 meter. Sedangkan jarak Rasya dengan gedung itu adalah 40 cm. Jika tinggi badan Rasya itu 1,7 meter, maka tentukan nilai sinus dari gedung tersebut. Nilai sinus dan tinggi dari gedung tersebut. Nah, dari Rasya tadi, jarak ke tinggi puncak gedung itu adalah 50 meter. Sedangkan jarak Rasya ke gedung itu adalah 40 meter. Padahal di sini tinggi Rasya itu 1,7 meter. Nah, kira-kira di atas Rasya sampai puncak gedung itu berapa? Nah, yang pertama, kita sudah tahu jarak dari Rasya ke gedung dan jarak dari Rasya ke puncak gedung. Jika dilihat-lihat, ini merupakan segitiga siku-siku, maka kita dapat menghitungnya menggunakan teorema Pitagoras. Nilai X itu diperoleh dari selisih dari kuadrat kedua sisi lain, atau akar dari 50 kuadrat dikurangi 40 kuadrat, sehingga diperoleh 30. Nah, nilai X-nya itu 30 meter. Sedangkan yang dicari adalah tinggi gedungnya. Nah, tinggi gedung maka diperoleh dari X meter ditambah dari tinggi Rasya. Sehingga 30 ditambah 1,7 atau 31,7 meter. Kemudian, kita cari tahu nilai sinus dari theta. Seperti yang kita tahu, sinus itu depan dibagi miring. Nah, depannya itu adalah X. X-nya tadi adalah 30. Dan miringnya itu 50. Maka diperoleh 30 per 50 atau 0,6. Sehingga tinggi gedungnya adalah 31,7 meter. Dan nilai sinus theta-nya adalah 0,6. Nah, berikut adalah contoh soal kontekstual lainnya. Dari puncak tebing, seorang pendaki melihat pelabuhan dengan sudut beta, di mana jarak antara tebing dan pelabuhan itu 10 akar 3 meter. Tentukan tinggi tebing tersebut jika nilai kosinus betanya 0,5. Oke, dari ilustrasi tadi, maka jarak dari tebing ke sini itu adalah 10 akar 3 dan nilai kosinus betanya itu 0,5. Nah, kita tahu kosinus itu adalah samping dibagi miring atau sami. Sampingnya itu adalah ini, 10 akar 3, miringnya adalah A. Maka kosinus beta itu 0,5 sama dengan 10 akar 3 dibagi A. Atau A-nya diperoleh 20 akar 3.
Kemudian untuk mencari nilai B atau dari tinggi tebing tersebut, karena A-nya kita sudah tahu, maka kita gunakan saja teorema Pythagoras. Nilai B itu adalah akar dari selisih kuadrat kedua sisi lainnya. Maka 20 akar 3 kuadrat dikurangi 10 akar 3 kuadrat. 20 akar 3 dikuadratkan itu 1200, 10 akar 3 dikuadratkan adalah 300. Sehingga diperoleh nilai B-nya 30. Maka tinggi dari tebing tersebut adalah 30 meter.